Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Codeners bersama saya Wira Saputra. Dan kali ini sorry banget teman-teman, saya belum bisa ngasih video tutorial lagi nih, belum bisa ngupload. Baru bisa ngupload kita pakai ini ya, pakai kamera kebetulan pakai handphone karena kebetulan Mac mini saya itu rusak. Jadi kita nggak bisa upload. Tapi daripada saya nggak ngisi sama sekali ya. Nanti ujung-ujungnya malah jadi males nih ya karena kita biasanya ngisi terus tiba-tiba kejedanya lama jadinya malah nggak keisi sama sekali. Mendingan kita coba sharing session aja ya. Kali ini saya coba sharing session teman-teman tentang pekerjaan kali ya, pekerjaan sebagai product design lead. Oke, saya juga pengen coba sharingnya dari awal mungkin ya. Dari awal sekali saya sebenarnya basicnya itu di teknik sipil teman-teman, jadi bukan di TI gitu ya. Kemudian saya coba mencoba waktu itu ada pemrograman kalau nggak salah bahasa Pascal, itu bahasa Pascal ada Fortran, kemudian ada Lotus juga gitu ya kita belajar. Terus ada bahasa Perl juga dulu, dan saya suka sekali belajar bahasa itu. Jadi dari situ saya semangat, kemudian saya ingin sekali mencoba untuk mendalaminya gitu ya, terutama di bidang website. Karena dulu internet itu masih susah banget teman-teman. Internet itu gak kayak sekarang. Internet itu sangat susah sekali sampai kita butuh ke warnet. Mungkin bagi teman-teman yang umurnya di atas 25 atau di atas 28 tahun ya masih bisa ngerasain warnet ya. Dulu pas lagi kuliah kayak gimana. Nah, setelah itu saya coba mempelajari website. Waktu itu masih web, bisa dibilang bukan web 2 sih ya. Web 2 itu udah pakai div ya, udah pakai CSS. Dulunya itu masih pakai table teman-teman. Jadi dulu kita untuk mendesain website itu kita pakai table HTML-nya, nggak pakai kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang kita enak ya pakai div, pakai CSS, apalagi sekarang udah ada grid gitu ya. Itu udah enak banget. Nah, kalau dulu tuh kita benar-benar pakai table, kita susun satu persatu dan nggak ada versi mobile karena dulu tuh kita benar-benar itu di optimize jadi seakan-akan dia cocok untuk mobile. Dulu adanya WAP ya, dan sekarang WAP udah nggak ada. Dulu WAP buat support apa? Buat support BlackBerry. Saya inget banget dulu masih pakai HTML inline gitu ya, nggak kayak sekarang. Sekarang tuh kita udah pakai CSS, udah pakai external CSS, codingan juga udah lebih rapih gitu ya, jauh banget. Lalu kemudian saya coba ambil kuliah yang lebih serius teman-teman, yaitu kita coba ambil di BINUS waktu itu, uh, jurusan computer science ya. Lalu di situ juga saya sebenarnya nggak fully kuliah yang emang bener-bener anak kuliahan ya. Kenapa? Karena saya sambil bisnis teman-teman. Pada saat itu saya bisnis hosting ya. Bisnis hosting, kemudian sempat tertipu juga beberapa kali gitu ya. Karena kita baru hosting berapa bulan, terus kemudian dibawa kabur nih dananya buat sewa server 1 tahun. Jadi saya harus menanggung istilahnya pembayaran ya dari klien-klien saya. Di under saya itu ada sekitar 100 orang lebih gitu pada saat itu ya. Akhirnya saya mau nggak mau saya harus mencari dana sendiri gitu ya. Saya nyari pinjaman ke sana sini gitu ya. Terus kemudian sempat berurusan dengan pihak berwajib juga gitu ya pada saat itu. Tapi bukan kasus penipuan, lebih cenderungnya saya melaporkan orang tersebut gitu ya. Dan orang tersebut juga sudah diamankan ya teman-teman ya. Dan dari situ saya coba tertarik untuk manajemen server gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa manajemen server sendiri gitu ya. Pada saat itu ketemu sama yang namanya Mas Fandi, Argon Host. Nah, di situ dia ngebantu sekali tuh ya, saya belajar dari nol sekali pada saat itu. Belajar benar-benar dari nol. Saya cobain manage dari awal gitu ya. Saya coba bangun, dan itu pada saat itu saya kuliah sambil bekerja, teman-teman. Karena kalau misalkan kita nggak kuliah sambil bekerja ataupun usaha gitu ya, itu di BINUS itu pengeluarannya gede banget. Mungkin kalau untuk orang saya dulu juga bayarannya tuh istilahnya kayak saya cuma dikasih bayaran aja sama orang tua saya udah bersyukur gitu ya. Untuk bayaran perpustakaan, terus untuk bayaran yang lain-lainnya ketika saya hidup di sana itu pun kita harus benar-benar pakai biaya sendiri dan itu mahal gitu ya. Pada saat itu ya, karena saat itu juga saya jujur aja penghasilan dulu dulu tuh istilahnya 100.000 itu masih besar banget. Lalu dari situ kita coba pelajarin, dan saat itu saya kebantu sekali sama
mata kuliah namanya Algoproc ya, algoritma pemrograman dan struktur data, karena itu bakal kalian pakai. Ini bagi kalian yang mungkin masih kuliah gitu ya, itu bakal kepake bagi kalian yang mungkin mau cobain nih Algoproc. Algoproc ini kepake sekali teman-teman. Kenapa? Karena kita benar-benar belajar pemrograman di situ. Terus nanti juga ada yang namanya struktur data. Itu juga kita sangat membantu sekali ketika kalian nanti mau terjun langsung ke Object Oriented Programming gitu ya, OOP. Jadi menurut saya kuliah itu pada saat itu yang berguna tuh itu. Terus ada lagi satu lagi bahasa otomata ya. PBA ya, pemrograman bahasa otomata kalau nggak salah, atau pendalaman bahasa otomata, saya lupa mata kuliahnya apa. Yang jelas saya dapat dosen killer pada saat itu dan saya berterima kasih sekali sama beliau, Pak Franky gitu ya. Dan di situ dia mengajarkan banyak sekali gitu ya. Pada saat itu kedisiplinan, terus dia juga belajar gimana caranya bikin regex gitu ya, regular expression yang ternyata itu dipakai gitu teman. Dan itu dipakai buat apa? Buat search gitu ya, buat kita juga buat misalkan mencari logika untuk di URL gitu ya. Itu ternyata kepake sekali, untuk SEO juga kepake gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bikin modul custom di SEO itu pakai regex juga gitu ya. Dan juga pengen bikin routing untuk URL itu kepake banget regex. Jadi kalau misalkan kalian sekarang bilang kuliah itu nggak guna gitu, itu nggak benar. Kalian butuh kuliah kalau misalkan kalian mau benar-benar ngedalamin, dan emang ada yang nyambung gitu ya. Ada juga interaksi manusia dan komputer. Itu kepake bagi kalian yang mungkin belajar UX ya. Jadi di situ ada basic-basicnya juga gitu ya, sama multimedia pada saat itu. Kita belajar gimana caranya ngebangun UI, ngebangun konsol yang benar-benar cocok untuk user ya. Ada 8 golden rules pada saat itu, dan itu ngebantu sekali gitu ya. Dan ternyata memang benar di sana itu belajar itu memang sangat menyenangkan ya, jujur saja gitu ya. Saya benar-benar mengalami masa belajar yang benar-benar oke itu di sana gitu ya. Jadi saya kebantu sekali untuk basic-basic dari programming gitu ya. Setelah itu saya coba belajar di situs luar. Ada beberapa situs luar yang saya coba masukin, dan saya coba kontak langsung dengan tutornya untuk belajar secara privat. Karena jujur aja kalau misalkan belajar secara reguler saya ngeliat video itu saya kurang begitu bisa, karena saya harus bertanya-tanya dulu ya. Jadi dari situ saya coba belajar banyak gitu ya. Di mana gitu ya, di tim Treehouse. Kemudian untuk WordPress-nya sendiri saya belajar dengan Zack Gordon. Itu lumayan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian cari belajar WordPress, Zack Gordon itu ada di Udemy, dia ada di ini, dan bahkan kalian juga bisa secara privat gitu ya dengan beliau gitu ya. Karena saya juga dulu belajar, cuma memang biayanya agak sedikit mahal teman-teman, sekitar $2.500 gitu ya kalau misalkan kalian mau privat dengan beliau gitu ya. Dan itu mungkin bagi kita yang mungkin penghasilan terbatas gitu ya, itu sangat mahal. Cuma imbal baliknya itu saya jadi bisa membuat WordPress dengan mudah gitu ya, template WordPress. Jadi dari situ, kemudian dari situ saya coba belajar dan terus belajar ya teman-teman. Jadi kalau untuk belajar sendiri, kalau bagi kalian yang mungkin mau coba pakai belajar secara otodidak, itu nggak masalah. Dan itu terserah kalian juga gitu ya. Karena kalau misalkan kalian mau bertahan dengan waktu yang lama gitu ya, coba-coba sendiri, kulik-kulik sendiri, dan kalian punya banyak waktu, itu otodidak juga sangat disarankan. Kenapa? Karena kalian punya banyak waktu. Tapi kalau bagi kalian yang mungkin nggak punya banyak waktu, pengen coba cepat gitu ya, kalian harus mencari guru teman-teman. Kalau nggak kalian bisa gila gitu ya. Jadi yang sering kejadian adalah ketika kalian belajar sendiri itu satu, kalian nggak bisa bertanya, dan kedua, ketika kalian ketemu kasus yang sulit, kalian biasanya langsung drop. Habis itu ya udah gitu ya, malas belajar lagi dan malas implementasi. Dan kalau misalkan kalian juga nggak punya guru, kalian nggak bisa implementasi gitu ya, karena bingung gitu ya mau implementasinya gimana, walaupun kalian udah bisa buat, ataupun dasar-dasar udah bisa nih gitu. Jadi dari situ itu pentingnya menurut saya mentor ya. Dari situ saya belajar banyak juga. Baru kemudian saya coba nge-apply ke salah satu e-commerce ternama di Indonesia. Dulunya belum ternama banget gitu ya. Dulunya belum ternama, bahkan belum terkenal dulunya. Dulunya masih benar startup, masih ngerintis banget. Saya ingat sekali dulu masih banyak masalah dan masih kecil sekali gitu ya. Bahkan desainernya kita hanya 8 orang pada saat itu. Di situ saya belajar banyak gitu ya. Terutama ada Mas Tri Nugraha di sana. Mungkin kalian juga kalau misalkan desainer pasti tahu gitu ya siapa Tri Nugraha. Mungkin sekarang beliau ada di satu
payung dengan kita gitu ya. Dan dia ngajarin saya banyak terutama di bidang UX dan UI. Dan juga gimana caranya workflow kerja yang benar-benar oke gitu ya. Sampai saya bisa menjadi lead di tempat tersebut gitu ya. Dan di startup ini sebenarnya tempat buat kalian belajar, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar, startup itu tempat yang paling oke buat kalian belajar bekerja gitu ya. Kenapa? Karena apalagi startup yang baru mulai ya. Kalian benar-benar tahu gimana caranya mereka pitching produk gitu ya. Gimana caranya mereka ngebangun produk mereka dari awal. Step-stepnya gimana supaya mereka bisa ngedapetin pendanaan seri keberapa gitu ya. Jadi benar-benar kalian ngikutin banget, dan kalau bisa di startup itu kalian juga bukan cuma kerja doang ya, tapi kalian juga harus melihat kayak semacam apa ya, strategi bisnisnya seperti apa gitu ya. Terus perekrutannya juga seperti apa, gimana cara mereka membahagiakan karyawan mereka, karena ketika kalian di sana kalian juga pastinya pengen punya usaha gitu ya. Jadi nggak selamanya di sana terus gitu. Dan di situ saya benar-benar belajar banyak gitu ya. Bahkan saya belajar banyak juga sama ownernya, dan terutama di sana ada Ci Melisa gitu ya, itu yang mengajarkan saya banyak. Di saat sibuk pun dia tetap empatinya tinggi sekali, sehingga dia bisa membantu saya gitu ya pada saat itu. Jadi banyak banget pelajaran yang saya ambil dari tempat saya bekerja yang sekarang. Dan teman-teman kalau misalkan mau cari uh, ilmu gitu ya, mungkin bisa mulai cari-cari startup yang baru mulai. Di situ kalian bisa mencari ilmu kalian. Kalian juga bisa memulai karir kalian ya untuk step up ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Karena kalau misalkan kalian langsung ditaruh di tempat yang sudah besar, kalian sedikit sekali belajarnya karena biasanya sudah disekat-sekat ya, dan kerjanya juga skupnya makin sedikit. Tapi kalau misalkan kalian kerja mulai dari startup yang kecil, itu biasanya skupnya masih kecil, masih besar banget yang kalian pegang gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalian mau pegang banyak pun itu bisa, dan kalian banyak belajar pengalaman di sana gitu ya. Jadi saran saya bagi kalian yang baru mulai nih, fresh grade, itu cari ya yang startup yang baru mulai. Walaupun gajinya bisa terbilang nggak terlalu kecil gitu ya, misalkan nggak terlalu sesuai ekspektasi kalian, tapi itu oke buat kalian belajar karena ilmunya itu penting sekali buat kalian nanti step up ke kantor yang lebih tinggi gitu ya, salary-nya ataupun jenjang karirnya gitu ya. Dan di situ memang benar gitu ya, saya coba step up banyak sekali yang saya pelajari, sampai ada di satu titik yang memang menurut saya harus berhenti gitu ya, ataupun saya harus mencari sesuatu yang baru, yaitu di tahun ini gitu ya teman-teman. Saya sudah 7 tahun di sana gitu ya, jadi kita pengen coba untuk mencari hal baru, mencari tantangan baru. Dan kita ingin coba membangun bisnis saya sendiri gitu ya, bukan bisnis orang lain. Saatnya saya coba untuk membangun bisnis saya sendiri, walaupun dengan tantangan yang ada gitu ya. Karena jujur saja untuk melepas sesuatu yang sudah tinggi gitu ya, misalkan dari jabatannya, kemudian dari salary-nya, dari tunjangan-tunjangannya gitu ya, itu sangat sulit. Tapi di sini ada beberapa concern yang harus kita ambil. Yang pertama adalah waktu, teman-teman. Waktu itu ketika misalkan kita sudah berkeluarga, itu mungkin waktu berkeluarga lebih penting dibandingkan dengan waktu ketika kalian masih single gitu ya. Karena disitulah kalian belajar gimana caranya memanage waktu yang benar-benar di-manage gitu supaya semuanya itu bisa balance, work-life balance gitu ya. Karena kalau kalian nggak bisa settingnya, kalian harus mengorbankan sesuatu. Salah satunya adalah bisa jadi keluarga, bisa jadi juga karir kalian, bisa jadi juga pendidikan kalian kalau misalkan kalian masih kuliah S2 misalkan. Jadi harus pilih yang memang benar-benar menjadi pilihan utama kalian gitu ya. Di sini saya sudah mencapai titik yang memang benar-benar bosan, teman-teman. Jadi di situ saya harus mencari sesuatu ini, dan saya harus bisa menjadi sesuatu yang berguna buat bukan cuma saya aja gitu ya. Bukan cuma satu orang yang mempekerjakan saya, tapi juga berguna untuk semua orang gitu ya, yang membutuhkan saya, yaitu kalian semua. Jadi saya berpikir lebih baik kita coba sharing gitu ya.
sharing pengalaman gitu ya, kemudian sharing ilmu, dan di sini kita sama-sama saling berbagi gitu ya. Walaupun pendapatannya nggak terlalu sebesar yang sekarang gitu ya, tapi saya senang sekali dan itu terasa sekali ketika saya misalkan pada saat itu saya mempunyai murid, ada namanya Mas Endi, itu dari admin sekolah tari teman-teman, dari Studio 5 ya, di Kemang. Dan dia itu rajin sekali gitu ya datang ke kelas saya waktu itu ya. Padahal semua saya waktu itu masih kecil sekali gitu ya, dan masih di kampung yang emang bener-bener masuk jalan kecil gitu ya. Dan dia nggak pernah ragu gitu ya, kok ada tempat kursus kayak gini gitu ya. Dan pada saat itu memang masih pondok tutorial ya, bukan Code Nurse. Jadi memang masih kecil sekali dan masih susah sekali pada saat itu. Cuma dia rajin gitu ya. Dia 1 tahun lebih kalau nggak salah kursus sama saya, dan sekarang dia jadi sekolah, jadi guru di sekolah STM di Bandung gitu ya. Dia ngajarin ekstrakurikuler di bidang website. Dan alhamdulillah bisa beralih gitu ya. Ada banyak cerita lagi teman-teman. Salah satunya ada Mas Dika gitu ya, yang bekerja di Pekalongan gitu ya, BPJS Ketenagakerjaan. Awalnya dia hanya mempekerjakan admin biasa aja gitu ya, kerjanya admin biasa aja. Terus karena dia ingin berubah nih, karena dia awalnya tuh lulusan IT teman-teman, dan dia ingin kembali nih ke habitatnya gitu ya. Dari situ dia belajar lagi dan sekarang alhamdulillah sudah pindah ke Jakarta orangnya, dan sudah mendapatkan jabatan yang di bidang IT gitu ya teman-teman. Jadi semua itu emang ada prosesnya, nggak sebentar. Dan ada juga Mas Donis gitu ya. Mas Donis ini seorang pengusaha gitu ya, dari pengusaha desain dari Jogja gitu ya. Sekarang penghasilan beliau sudah sampai nyentuh 200 juta. Mungkin sekarang udah 300 juta kali sebulan ya. Karena target beliau itu 2 miliar sebulan. eh Dia belajar WordPress dan sekarang alhamdulillah udah bisa orangnya, dan sudah diimplementasikan ke template-template Elementor di tim Forest ya, di Envato Element. Jadi ada banyak sekali ya cerita-cerita. Ada juga Mas Amin gitu ya, Mas Amin yang awalnya penjual nasi Padang gitu ya. Karena pandemi dia coba belajar dan akhirnya bisa merubah dia menjadi uh, sekarang tukang website ya. Dia bisa buat website sekarang, dan itu dijual walaupun harganya terjangkau, tapi dia bisa menjualnya ke teman-temannya dia gitu ya, dan bisa merubah gitu ya. Dan alhamdulillah saya seneng gitu ya ngeliat perubahan itu teman-teman. Jadi dari situ saya berpikir gimana saya supaya bisa bermanfaat bukan cuma buat saya sendiri ataupun buat perusahaan yang dimana saya tempat bekerja gitu ya. Kalau bisa saya bisa berguna buat orang lain yang lebih banyak nih. Jadi saya membutuhkan waktu yang lebih banyak buat sharing teman-teman. Dari situ saya mungkin nanti akan membuat video 90 hari keluar dari kerjaan saya gitu ya, karena saya juga butuh mencari pegangan ya ataupun materi gitu ya, supaya saya bisa bertahan hidup dengan keluarga saya, karena sekarang saya udah punya anak 2 juga. Jadi kita nggak mau konyol ya, jadi kita harus mencari dulu uh, pegangan kita gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, sekarang udah mulai ada yang kursus lagi gitu ya, udah mulai ada yang belajar yang reguler, ada juga belajar yang privat gitu ya. Dan jujur saja itu semua kita coba investasiin ke kalian semua, dari kalian untuk kalian semua. Karena saya punya mimpi teman-teman, pengen punya suatu tempat ataupun web online gitu ya, di mana kalian bisa belajar di situ, kemudian kalian juga bisa bekerja di situ. Nah, saya waktu itu udah bangun konsepnya, cuma pada saat itu gagal gitu ya. Kalau misalkan gak gagal, kita nggak bakal sukses ya teman-teman. Jadi saat itu kita punya pendana gitu ya, kita punya orang yang mau ngasih duit gitu ya. Cuma sayangnya nggak nyampe akhir dia, karena pada saat itu juga kan server itu mahal sekali teman-teman ya, nggak kayak sekarang gitu server murah, benar-benar murah. Kalau dulu tuh server mahal sekali untuk sewa per bulannya, jadi ya berhenti di jalan gitu ya. Dan sekarang saya mencoba mulai lagi gitu ya, walaupun dengan dana yang terbatas dan pastinya support dari teman-teman yang ikutan kursus semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman yang ikutan kursus itu, misalkan kita ada upgrade sesuatu, dan itu semua untuk kalian gitu ya, bukan untuk saya karena saya kebetulan ada gaji, dan biasanya ada dari proyekan gitu ya. Yang paling penting adalah semua teman dimanapun kalian berada bisa belajar gitu ya. Dan
Materi-materinya juga saya biasanya kalau di kursus itu saya nggak terlalu perhitungan juga ya teman-teman ya. Karena kita biasanya mungkin ada yang bertanya gitu ya, silabusnya kayak gimana gitu ya. Terus, materinya apa aja yang didapat gitu ya. Dan yang saya terapkan adalah saya mungkin orang yang tidak terlalu menerapkan silabus teman-teman, karena banyak seperti ini ya. Banyak orang yang menerapkan silabus, jadi orang tuh terpaku sama guideline-nya aja. Dan saya nggak mau seperti itu, karena tujuan kalian belajar website itu adalah bisa. Ya, tujuan kalian belajar website adalah bisa. Bukan tujuan kalian belajar website cuma ya udah belajar website kalau bisa kayak nggak bisa ya udah gitu ya. Dan kebetulan juga ada banyak murid-murid saya juga yang awalnya dari nol buta sama sekali sama website gitu ya. Contohnya Mas Mamai sekarang udah bisa buat website dan bahkan bagus-bagus hasil websitenya gitu ya. Ada juga Mas Jaka yang sekarang udah freelance gitu ya. Terus ada juga Mas Jaror yang sekarang sudah memulai karirnya gitu ya. Walaupun masih internship tapi dia udah mulai karirnya sebagai UI UX gitu ya. Jadi di situ kita pengen itu murid kita bisa teman-teman. Bukan cuma sekedar tahu. Sekedar tahu buat nggak diimplementasi buat apa. Saya juga nggak dapat pahalanya kan. Saya juga nggak dapat apa-apa gitu ya. Mendingan kalian bisa juga gitu ya. Jadi nanti saya dapat pahalanya, kalian juga dapat manfaatnya gitu. Jadi kita timbal balik satu sama lain, sama-sama saling ya, saling menguntungkan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan semoga ini bisa terus ya teman-teman, bisa nyemangatin saya juga gitu ya, dan bisa ngingetin saya juga, dan saya juga bisa ngingetin teman-teman karena kadang juga yang kursus gitu ya, karena sibuk waktunya mungkin ngikutnya tuh cuma separuh kelas. Ada juga yang mungkin merasa kesulitan gitu ya, mungkin gak enak juga gitu ya karena sering dipanggil juga, sering misalkan diajakin juga gitu ya, tapi udah ketinggalan gitu ya. Nah, nanti kita bakal ada forumnya khusus, mungkin di Telegram ataupun di mana gitu, nanti saya akan coba materi saya taruh ke sana semua gitu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau bekerja ataupun mau usaha itu silakan. Setelah kalian bisa membuat website, usahanya bakal kemana? Ke jualan template bisa, terus apalagi buka agensi bisa, terus apalagi buka software house bisa, terus apalagi mau freelance juga bisa. Ada banyak teman-teman, gak usah takut. Kalian itu banyak banget yang butuhin kalau kalian bisa buat website. Terus bagi kalian mau kerja, banyak banget startup yang sekarang baru mulai gitu ya. Dan itu semua membutuhkan kalian semua gitu ya. Jadi nggak usah takut kalian nggak ada tempat kerja gitu ya. Dan semua itu bisa kalau misalkan kalian ada skillnya. Makanya asahlah skill kalian. Kalau misalkan ada guru tuh ditanyain. Jangan sampai kalian diem aja gitu ya, nggak tanya. Terus kalian juga nggak mencoba untuk bisa, padahal itu kesempatan yang sangat bagus ya. Misalkan kalian ketemu mentor yang misalkan emang benar-benar di bidangnya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini cuma sharing sedikit aja ya. Kita ada berapa menit tadi ya? Sekitar 23 menit kita sharing. Itu adalah basic saya seperti apa. Dan untuk mengejar karir sendiri sebenarnya kalian bisa dengan mudah gitu ya. Asalkan performa kalian bagus. Jadi kalian harus terus belajar, belajar terus sampai benar-benar kalian memang bisa dibilang menutup mata ya. Kenapa? Karena di bidang IT ini selalu update ilmunya dan selalu update, terutama untuk yang JS. Bagi JS yang misalkan kalian suka JS gitu ya, itu kan developernya banyak yang galau ya. Kadang kalau misalkan update gitu ya, terus ganti lagi tipe codingannya, ganti lagi rule-nya gitu ya. Bagi yang seperti itu, nah itu berarti kalian harus wajib belajar terus. Tapi kalau misalkan kalian suka yang aman-aman, kalian bisa ke PHP, bisa ke Perl, bisa ke Python gitu ya. Itu lebih aman teman-teman, karena update-nya itu paling sedikit gitu ya. Dan dia lebih cenderung ke teknologi ataupun ke performance-nya. Jadi sekarang tergantung kalian. Kalau kalian mau usaha ada banyak tadi ya. Kalau kalian mau kerja pun bisa dimulai dari startup kecil ataupun di agensi-agensi kecil gitu ya. Jangan berpikir gajinya dulu, tapi berpikirlah tentang ilmu yang bisa kalian serap dari kerjaan kalian gitu ya. Ketika kalian merasa oh ini sepertinya udah nggak ada ilmu lagi di sini, udah nggak bisa kita cari ilmu lagi sini, mungkin saatnya kalian untuk move on ataupun pindah ataupun mulai usaha kalian. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, mungkin setelah nanti Mac saya beres ya. Saya juga nggak tahu kapan beresnya gitu ya.
kita masih terus follow up terus. Jujur aja sekarang kita buat video masih pakai kamera. Dan bagi kalian yang mau support, kalian bisa coba ikutan kursusnya aja. Kursus reguler masih ada 2 orang nih. Sorry, baru ada 2 orang. Kursus reguler yang mastering HTML CSS gitu ya. Dan di situ kalian belajar apa aja? Kalian belajar Figma nantinya, kalian juga belajar HTML CSS, gimana caranya kita ngedesain website. Di situ ada semua. Kalian bisa ikutan. Biayanya Rp350.000 gitu ya. Dan pertemuannya berapa lama gitu ya? Pertemuannya itu kita ada 12 kali pertemuan, teman-teman. Dan itu malam biasanya. Kalau misalkan bisa pagi, bisa nggak gitu ya? Pagi bisa. Biasanya pagi itu kita mulai dari jam 8 gitu. Cuma kelas pagi ini lebih singkat waktunya. Dan biasanya kita juga lebih perpanjang gitu ya durasinya. Sorry, maksud saya pertemuannya. Bisa jadi lebih dari 12 kali pertemuan. Dan biasanya juga kalau misalkan udah lewat pertemuannya gimana mas gitu ya, tapi sayanya belum ngerti gitu ya, bisa ikut perpanjangan kelasnya atau bisa juga tanya-tanya via WA gitu ya, karena saya pasti selalu menjawab gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, kalian bisa belajar di sini semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan kalian walaupun kita bisa dibilang pandeminya sudah mau berakhir ya. Tapi selalu jaga kesehatan, takutnya nanti kita lengah, kita kena gitu ya, jangan sampai kena lagi. Kalau bagi yang kena, kalau bagi yang belum kena ya jangan sampai kena gitu ya, karena rasanya nggak enak. Oke, sampai ketemu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.